warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astrianti, perwakilan dari kelompok 1 ingin membahas mata kuliah Hukum Perkawinan yang bertemakan yuridis tentang pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan anak di bawah. Sebelum memasuki pembahasan materi, saya ingin menyampaikan apa itu pengertian perkawinan. Pengertian perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan usia muda merupakan perkawinan yang terjadi oleh pihak-pihak yang usianya belum mencapai yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita mencapai umur 16 tahun. Tetapi dalam penulisan ini, para pihaknya belum mencapai umur yang ditentukan. Pernikahan harus dapat dipertahankan oleh kedua belah pihak agar dapat mencapai tujuan dari pernikahan tersebut. Dengan demikian, perlu adanya kesiapan dari kedua belah pihak secara mental maupun material untuk menjembatani antara kebutuhan kodrati manusia dengan pencapaian esensi dari suatu perkawinan. Undang-undang perkawinan telah menetapkan dasar dan syarat yang harus dipenuhi. Tercantum dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 19 tahun. Ketentuan ini diadakan ialah untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan. Dan karena itu dipandang perlu diterangkan batas umur untuk perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan. Dua pokok permasalahan yang akan dibahas di dalam video kali ini. 1. Faktor apa saja yang melibatkan pasangan di bawah umur yang akan melangsungkan perkawinan mengajukan permohonan dispensasi umur perkawinan. Dan yang kedua, bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi umur perkawinan. Dalam pasal 7 ayat 2 disebutkan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan ayat 1 mengenai batasan usia minimal untuk menikah dapat meminta dispensasi kepada pengadilan agama atau pejabat lainnya yang ditunjukkan oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Jadi berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, hakim diberikan kewenangan untuk mengabulkan permohonan dispensasi untuk perkawinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidi Farsa. Di sini saya ingin menyampaikan faktor-faktor pengajuan dispensasi umur perkawinan. Yang pertama, ada faktor hamil di luar nikah. Kehamilan yang seharusnya menjadi sebuah berita yang sangat membahagiakan jika hadir pada mereka pasangan suami istri yang sudah melangsungkan perkawinan, dan hal tersebut merupakan kabar baik yang dirindukan dan dinanti-nanti oleh pasangan suami istri dengan kehadiran si buah hati atau malaikat kecil yang menjadi penyejuk dalam kehidupannya sehari-hari. Namun hal tersebut akan berbeda jika menimpa mereka para remaja, terutama khususnya kaum putri yang masih sekolah ataupun kuliah yang belum melangsungkan proses perkawinan terlebih dahulu. Bahkan kehamilan akan menjadi momok yang sangat menakutkan, yakni ancaman buat masa depan bagi mereka yang belum menikah, dan akan menjadi kabar buruk yang sangat ditakuti dan tidak diinginkan. Serta faktor-faktor diantaranya adalah keingintahuan yang sangat tinggi, biasanya bagi mereka yang masih berada di usia remaja. Dikarenakan pergaulan bebas, minimnya pengetahuan yang terkait dengan seks, karena kurangnya pendidikan, serta kurangnya perhatian dari kedua orang tua. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait faktor-faktor pengajuan dispensasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Riko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Saifullah. Saya ingin melanjutkan penjelasan dari rekan kelompok saya, yaitu saudara Sayyid Ajib Fansah. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor pengajuan dispensasi umur perkawinan.
faktor hamil di luar nikah, yaitu faktor ekonomi. Meningkatnya angka kawin muda dan permintaan permohonan dispensasi umur perkawinan di Pengadilan Agama Kota Pangkalanbun. Semakin tahun semakin banyak. Hal ini dipicu oleh rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat. Kondisi ekonomi masyarakat yang lemah menyebabkan orang tua tidak bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Para orang tua beranggapan bahwa menikahkan anaknya merupakan salah satu solusi untuk meringankan beban hidup keluarga. Hal inilah yang menjadi alasan para pemohon orang tua sudah tidak sanggup lagi menjalani beban hidup yang semakin hari kebutuhan semakin meningkat. Sehingga jalan terakhir para orang tua yakni menikahkan anaknya meskipun secara peraturan perundang-undangan tidak diperbolehkan. Persoalan perkawinan di bawah umur semakin banyak. Hal yang menyebabkan salah satu faktornya adalah kemiskinan. Merupakan penyebab orang tua mengawinkan anaknya. Mereka merelakan anak perempuannya diminta untuk berhenti sekolah untuk sekedar membantu orang tua. Dengan demikian anak perempuan yang dikawinkan tersebut, orang tua berharap beban hidup mereka berkurang. Dan sayangnya data yang diperoleh dari kasus yang terjadi para perempuan yang dinikahkan oleh orang tuanya dengan pria berstatus ekonomi yang rendah dan tidak jauh beda dari orang tuanya, yaitu calon wanita. Sekian, terima kasih. Itulah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan tim kelompok saya. Sekian, terima kasih. Yang ini melanjutkan faktor lainnya, yaitu faktor pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan cenderung melakukan aktivitas sosial, ekonomi yang turun-temurun tanpa adanya bertanggung jawab. Akibat lanjutnya, produktivitas kerjanya pun sangat rendah, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara memadai. Sehingga pemohon memiliki alasan untuk menikahkan anaknya, karena terkadang seorang anak perempuan memutuskan untuk dinikahi di usia yang sangat tergolong muda. Pendidikan dapat mempengaruhi seorang wanita untuk menunda usia untuk menikah, karena banyak hal yang harus ditata, baik ekonomi, mentalitas anak itu sendiri. Makin lama seorang wanita mengikuti pendidikan sekolah, maka secara teoritis makin tinggi pula usia kawin pertamanya. Seorang wanita yang tamat sekolah, lanjutan tingkat pertamanya berarti sekurang-kurangnya ia menikah di usia yang sangat muda. Namun hal ini yang tidak dapat dalam pemikiran orang tua. Pemikiran beliau untuk menikahkan anaknya di usia dini cukup melekat pada masyarakat pedesaan. Mereka tidak bisa melihat perempuan bekerja di luar rumah, sehingga perempuan selalu ditempatkan di rumah saja atau di dapur saja. Hal inilah yang menyebabkan pemohon bertujuan untuk menikahkan anaknya, dan mereka para orang tua lebih baik meminta dispensasi perkawinan ke pengadilan agama. Dasarnya orang tua masih belum paham pentingnya pendidikan, manfaat dari sebuah pendidikan, dan tujuan dari pendidikan, sehingga para orang tua yang secara materi kurang mampu ingin segera menikahkan anaknya, walaupun secara umur dia belum diperbolehkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang perkawinan dalam pasal 7 ayat 1. Hal itu biasanya terjadi setelah remaja lulus SMP atau belum lulus SMP. Mereka menganggap pendidikan itu tidak penting bagi masyarakat pedesaan. Lulus SD saja pun sudah cukup. Padahal anak-anak mereka memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih. Saya Habib Febrianto. Selanjutnya saya akan menyampaikan pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi umur perkawinan. Yaitu dalam pasal 7 ayat 2 disebutkan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan ayat 1 mengenai batas usia minimal untuk menikah dapat meminta dispensasi kepada pengadilan agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Jadi berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, hakim diberi kewenangan untuk mengabulkan permohonan dispensasi usia perkawinan dengan faktor seperti yang telah dijelaskan
rekan-rekan saya, yaitu faktor hamil di luar nikah, faktor ekonomi, dan faktor pendidikan. Saya Rizkika ingin menjelaskan adapun syarat-syarat yang telah ditentukan sesuai dengan prosedur dispensasi pernikahan di bawah umur yang berlaku di pengadilan agama, yaitu 1. Pihak orang tua calon mempelai yang masih di bawah umur sebagai pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan agama. Yang kedua, tidak ada larangan perkawinan. Pertimbangan hakim yang kedua dalam memutuskan penetapan dispensasi nikah adalah dengan memperhatikan tidak ada larangan perkawinan sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ketiga, pertimbangan hakim yang ketiga adalah berdasarkan asas manfaat. Pemberian dispensasi umur perkawinan dalam kondisi yang sangat mendesak dan sangat dibutuhkan dikarenakan dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dalam kasus dispensasi umur perkawinan, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan rasa kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Maka dengan berbagai faktor, pertimbangan hakim harus mengabulkan permohonan dispensasi tersebut. Karena kondisi yang sangat mendesak, karena pihak orang tua pun tidak mampu lagi mengatasi tingkah laku anak-anaknya, maka seorang hakim akan mengabulkan permohonan para pihak yang ingin mengajukan permohonan demi kebaikan. Apabila permohonan dispensasi umur perkawinan tidak dikabulkan, maka dampak yang akan ditimbulkan akan sangat besar. Disinilah peran hakim dan sekaligus hukum dibutuhkan oleh masyarakat dalam memberikan kemudahan dan jalan keluar yang terbaik atas persoalan-persoalan yang terjadi dalam masyarakat itu sendiri. Karena bila mana tidak dikabulkan, maka pihak orang tua akan merasa malu melihat anak-anaknya telah menghamili gadis sebelum menikah, atau orang tua laki-lakinya telah menghamili perempuan yang bukan istrinya, sedangkan usia mereka masih di bawah umur yang ditetapkan undang-undang. Maka pihak orang tua akan mendapatkan tekanan dan gunjingan dari orang-orang sekitar karena tidak mampu mendidik anaknya.